Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih, perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin, tanggal 2 Februari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Pemberi Hukum dan Kebebasan, yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan ayat mas dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun kita diambil dari Yesaya pasal 26 sampai pasal 27 serta Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 56. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa terlebih dahulu membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan membacakan Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca 10 perintah Allah atau yang kita kenal dengan 10 hukum Taurat, apa yang ada dalam benak kita? Mungkin kita berpikir betapa sulitnya hukum-hukum tersebut dijalankan. Siapa yang tidak pernah melanggar satu hukum pun dari ke-10 perintah tersebut? Kita semua pasti sering melanggar satu atau lebih dari perintah tersebut. Dan yang menambah kesulitan adalah jika seseorang melakukan 9 perintah namun gagal di salah satu perintah, maka dianggap dia telah gagal
melaksanakan 10 perintah tersebut. Tentu kita berpikir, siapa yang sanggup melakukannya? Nah, kabar baiknya adalah ada satu pribadi yang sanggup menggenapi ke-10 perintah Allah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menawarkan dirinya menjadi juru selamat kita, bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat diringkas menjadi 2 perintah utama, yakni yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah pertama meringkas hukum pertama sampai yang keempat. Keluaran 20 ayat 3-11. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah kedua ini meringkas hukum kelima sampai ke-10. Keluaran 20 ayat 12-17. Jadi, inti dari hukum Taurat adalah kasih, saudara. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menghukum manusia, melainkan untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Hukum Taurat diberikan agar kita menyadari betapa berdosanya kita dan betapa kudusnya Allah kita. Namun Allah yang begitu kudus mau memperhatikan, menyelamatkan, dan mengasihi manusia yang sangat berdosa. Hukum Taurat diberikan bukan agar manusia memperoleh keselamatan. Allah memberikan hukum Taurat kepada umatnya setelah ia menyelamatkan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir, bukan sebelumnya. Tetapi umat Allah mempraktekkan perintah Allah karena telah diselamatkan. Sebagai umat dari Allah yang kudus, mereka pun harus hidup sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan mereka. Ketidakmampuan kita untuk memenuhi perintah Allah ini membuktikan betapa kita membutuhkan adanya juru selamat. Kita manusia yang terbatas membutuhkan penyelamat yang tidak terbatas. 10 perintah Allah diberikan agar manusia bisa hidup dengan damai dan sukacita. Hukum dunia saja diberikan agar kita bisa hidup dengan tenteram di lingkungan yang bisa saling menghargai. Bayangkan jika tidak ada hukum di dunia ini, kita akan melihat kekacauan karena naluri keberdosaan manusia. Orang akan dengan tanpa merasa bersalah membunuh, merugikan, merampas hak orang lain jika tidak ada hukum. Demikian juga dengan hukum Allah. Allah memberikan hukumnya agar manusia bisa hidup bebas dan bahagia. Manusia akan damai dan bahagia jika ia terhubung dengan Allahnya. Jika ia mengenal dan taat kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kepuasan dalam hati manusia. Manusia akan hidup damai dan bahagia jika ia hidup damai dengan sesama. Jika dalam keluarga ada kasih dan hormat, maka ada damai dalam keluarga. Jika keluarga sebagai institusi masyarakat terkecil sehat, maka sehatlah masyarakat. Dengan taat kepada perintah Allah, maka setiap orang akan mengasihi sesamanya, bukan saja tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, ataupun tidak mengingini milik sesama, tetapi lebih jauh menghargai, mengasihi, dan saling menghormati. Inilah kebebasan dalam ketaatan. Bebas sukacita di dalam ketaatan melaksanakan hukum. Bukankah mereka yang dihukum dan dipenjara adalah karena tidak menaati hukum yang berlaku? Jadi hukum atau perintah itu adalah indah jika kita memiliki cara pandang
yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat 10b sampai 11. Daud mencintai perintah-perintah Tuhan yang lebih bernilai daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mazmur 119 ayat 127. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apakah perintah-perintah Tuhan menjadi beban bagi saudara? Atau membuat hidupmu damai, bebas, dan sukacita? Ketika kita hidup berserah kepada Allah, maka Roh Kudus yang menuliskan hukumnya di dalam hati kita akan memberikan sukacita dan damai di dalam kita mentaati perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Karena melalui hukum-hukum dan perintah-perintah-Mu lah kami boleh hidup bebas, sukacita, dan damai sejahtera. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, yang menjaga kami dari kejatuhan, yang membawa kami melalui kegelapan malam. Firman-Mu itulah yang menjaga dan memelihara kami. Biarlah kami boleh terus hidup menjalani di dalam jalur firman Tuhan. Biarlah hukum-hukum-Mu itulah yang menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami boleh dijaga Tuhan senantiasa. Terpuji nama Tuhan. Berkati setiap pribadi yang saat ini mengikuti acara ini. Tuhan melawat dan memberkati.